Bab 22.1, Penawaran 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene menurunkan pedangnya saat dia melihat Gerhard berjalan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Gerhard tampak seolah-olah seseorang yang dia kenal baru saja meninggal dan bergoyang lemah saat dia berjalan. Eugene dapat dengan jelas menebak apa yang Gerhard bicarakan dengan Gillette, emosi apa yang sedang dirasakan Gerhard, dan mengapa ayahnya datang ke sini sekarang. Ayah, ada apa dengan ekspresi itu? Eugene bertanya. Alih-alih bertingkah seolah dia sudah tahu apa yang salah, Eugene memutuskan untuk bertanya langsung kepada Gerhard. Gerhard mengangkat kepalanya yang tertunduk mendengar kata-kata Eugene, melihat lampiran saat dia melakukannya. Dia menyadari bahwa bahkan satu paviliun yang diberikan kepada para tamu lebih besar dari rumah mereka di Gidol. Gerhard mencoba menarik kepercayaan dari fakta bahwa, setidaknya, gimnasium mereka di rumah lebih besar, tetapi pedang yang dipegang putranya membuat bahunya jatuh sekali lagi. Itu adalah pedang badai Winit. Dia telah mendengar keseluruhan cerita dari Gion tentang bagaimana putranya memilih pedang secara pribadi sebagai hadiah dari gudang harta karun keluarga utama. Bahkan jika dia menjual semua properti yang diperoleh keluarga Gerhard selama bertahun-tahun, dia tetap tidak akan mampu membeli pedang seperti itu. Nak, Gerhard mulai berbicara, bahkan ketika perasaan tidak mampunya terus tumbuh. Petik 2. Patriark keluarga utama telah menawarkan untuk mengadopsimu. Aku sudah tahu tentang itu. Dia mendiskusikannya denganku sebelumnya, jawab Eugene sambil mengangkat bahu. Tapi apa hubungannya dengan ekspresimu, ayah? Lagi pula, adopsi tidak akan memisahkan kita karena kamu akan ikut denganku ke keluarga utama. Itulah yang dia katakan. Namun, saya tidak yakin, jika saya harus melakukannya. Jika demi masa depanmu, mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga utama melalui adopsi adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau begitu, Gerhard ragu-ragu, tidak bisa menyelesaikan apa yang dia coba katakan. Penganiayaan dari keluarga utama dan konflik masa depan atas hak suksesi, Gerhard dapat dengan mudah membayangkan bahaya ini menunggu Eugene di masa depan. Namun, dia ragu apakah putranya yang masih berusia 13 tahun dapat memahami kekhawatiran seperti itu. Petik 2. Secara hipotesis, jika kamu diadopsi ke dalam keluarga utama, kamu mungkin harus menghadapi banyak hal sulit nanti, Gerhard memperingatkan Eugene. Mungkin, Eugene setuju dengan mudah. Meskipun Gerhard tidak menjelaskan secara rinci, Eugene jelas mengerti apa yang dia maksudkan. Tapi ayah, jadi bagaimana jika ada? Eugene membalas. Hah? Gerhard bergumam tidak mengerti. Meskipun mungkin ada banyak hal sulit yang menungguku di masa depan, seharusnya ada banyak hal baik juga, alasan Eugene. Gerhard tidak bisa menjawab. Ayah, aku akan baik-baik saja apapun yang terjadi, Eugene berjanji sambil menyarungkan Winit di sarungnya. Lalu dia berjalan ke Gerhard sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin aku diadopsi, maka ayo kembali ke Gidol, kata Eugene dengan santai. Gerhard tetap diam. Eugene melanjutkan, aku sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan, saya akan baik-baik saja apapun yang terjadi. Tidak bisakah kamu melihat, ayah? Aku baik-baik saja sekarang, bukan? Aku benar-benar tumbuh dengan baik terlepas dari segalanya, pikir Eugene pada dirinya sendiri dengan anggukan. Meskipun aku belum melatih mana atau belajar dari guru yang hebat, aku masih bisa mengalahkan anak-anak dari keluarga utama. Sebagai putra Anda, saya pikir saya telah melakukannya dengan cukup baik untuk diri saya sendiri. Bahkan jika saya tidak diadopsi ke dalam keluarga utama, saya akan terus melakukannya dengan baik, janji Eugene. Gerhard merasakan ketulusan dalam kata-kata putranya, dan itu membuat matanya bersinar dengan air mata yang tak terbendung. Eugene memberinya pukulan terakhir, aku tidak pernah menyesal bahwa kamu adalah ayahku. Cegukan. Gerhard menelan isakan. Aku terlahir sebagai putramu. Berkatmu aku ada di sini hari ini, Eugene sepenuhnya mau mengakui ini. Jika Gerhard ternyata menjadi seseorang dengan pendapat sombong tentang dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan kemampuannya, masa kecil Eugene bisa jadi merepotkan dalam banyak hal. Namun, Gerhard bukan tipe orang seperti itu. Dia telah menghormati tekad Eugene dan, sejak usia muda, dia telah memberi Eugene materi pelatihan apapun yang dia minta. Itu sebabnya, ayah, jangan salahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, Anda harus bangga dengan siapa Anda. Saya hanya dapat tumbuh dengan baik karena, ayah, Anda dapat membesarkan saya, putra Anda, dengan baik. Petik 2. Eugene. Pada akhirnya, Gerhard tidak bisa menahan diri lagi dan menangis. Aku akan mengikutimu kemanapun kau mau. Alih-alih mempertimbangkan reputasi saya, Anda harus memutuskan berdasarkan impian Anda sendiri untuk masa depan. Petik 2. Entah itu di Gidol atau di keluarga utama, aku yakin aku akan mencapai impianku, jawab Eugene dengan suara penuh percaya diri. Selain kepercayaan diri, kata-kata ini memiliki cincin kepastian bagi mereka. Meskipun ada banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan dengan diadopsi ke dalam keluarga utama, itu tidak mutlak diperlukan baginya untuk mencapai tujuannya. Bagaimanapun juga, mereka hanya akan mempercepat kemajuanku beberapa tahun. Dia hanya perlu melatih jumlah mana yang minimal untuk memanggil roh. Dia bisa mengatur setidaknya sebanyak itu, bahkan jika dia kembali ke Gidol.
Jika kitab pelatihan mana keluarga Gerhard terbukti tidak memadai, dia masih bisa menggunakan kitab pelatihan mana Hamel. Dengan tubuhnya yang tidak masuk akal ini, bahkan kitab suci pelatihan mana yang murah yang hanya digunakan oleh tentara bayaran seharusnya masih terbukti cukup efektif. Dan setelah itu, pada saat itu, dia akan dapat memanggil roh tingkat terendah. Bahkan jika ini hanya memungkinkan dia untuk menutupi pedangnya dengan bila angin, itu akan menggantikan kebutuhan akan cahaya pedang. Hanya dengan itu, Eugene yakin bahwa dia bisa mengalahkan ksatria manapun yang dia hadapi. Namun, Eugene, jika kamu diadopsi ke dalam keluarga utama, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan yang tersedia untukmu, Gerhard mengingatkan putranya setelah dia tenang. Iya, itu benar, Eugene menyetujui. Tapi aku khawatir kamu mungkin akan menghadapi banyak penghinaan setelah kamu diadopsi, Gerhard mengakui keprihatinannya. Ayah, kamu telah memperhatikanku sejak aku masih muda, kata Eugene sambil mulai menusuk perut Gerhard. Saya bukan tipe orang yang membiarkan rasa tidak hormat apapun berlalu begitu saja. Apakah kamu tidak mendengarnya? Pada hari pertamaku di sini, aku menghajar Qian dari rumah utama. Gerhard mengernyit, aku hampir pingsan saat mendengar tentang itu. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sebaliknya, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri, ayah. Petik 2. Mengkhawatirkan diriku sendiri. Tentang ayahmu ini, kata Eugene, saat dia berhenti menusuk perut Gerhard dan malah mengangkatnya dengan kedua tangan. Makanan yang mereka sajikan di perkebunan utama jauh lebih enak daripada yang kami makan di rumah. Dengan seberapa sedikit olahraga yang Anda dapatkan sekarang, jika Anda mulai mengisi diri Anda dengan segala macam makanan begitu Anda tinggal di perkebunan utama, perut bir Anda pasti akan meledak. Petik 2. Hahaha, Gerhard tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin berada di sekitarku untuk melihat masa depanku, kamu harus menjaga kesehatanmu terlebih dahulu, Eugene mengancam. Menghadapi penampilan serius putranya, Gerhard akhirnya tenang dan setuju, benar. Anda membuat poin yang bagus. Petik 2. Semua ketidakberdayaan dan kebencian diri yang dia rasakan, sekarang tampak konyol di belakang. Eugene, kata Gerhard, dengan ekspresi yang terlambat. Namamu Eugene Leonhard, nama yang diberikan untuk putra Gerhard Leonhard. Tentu saja, jawab Eugene. Konten iklan. Namamu adalah, baik almarhum ibumu dan aku memilihnya bersama untukmu. Jangan pernah melupakan fakta ini, kata Gerhard dengan sedikit sedih. Saya bukan seorang idiot. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melupakan nama saya sendiri? Eugene bertanya sambil terkekeh, tapi dia masih dengan patuh menganggukkan kepalanya. Bahkan jika kamu diadopsi ke dalam keluarga utama, ayah kandungmu yang membesarkanmu sejak lahir adalah, dan akan selalu, Gerhard Leonhard. Gerhard menyelesaikan ini dengan anggukan diam. Meskipun ekspresinya serius, air mata masih menetes di wajahnya. Tanpa mengeluarkan isak tangis, dia memeluk Eugene dengan erat. Pada akhirnya, sepertinya aku diadopsi, pikir Eugene dari dalam pelukan Gerhard. Meskipun sepertinya hal-hal akan sedikit menyusahkan, akan ada banyak hal yang bisa kuperas manfaatnya, jadi pada akhirnya akan sepadan. Eugene tidak memiliki keinginan untuk menjadi patriark klan Leonhard. Meskipun dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi nanti, jika dia dengan sia-sia menunjukkan tanda-tanda ambisi untuk posisi patriark pada tahap awal ini, pasti akan ada banyak pengekangan yang mengganggu yang ditempatkan padanya. Meskipun aku tidak yakin apakah semua orang akan mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa aku tidak tertarik. Terutama istri utama, Tanis, dan istri kedua, Ancila. Keduanya tidak punya pilihan selain mencoba dan mengendalikan Eugene. Mereka pasti akan memiliki banyak perintah dan pengekangan terhadapku. Kecuali saya menghadapi mereka secara langsung, itu saja. Atau aku bisa saja mencoba mengabaikannya. Eugene, tentu saja, lebih menyukai solusi yang pertama daripada yang terakhir.